Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas materi sejarah sebagai peristiwa dan kisah. Ini adalah materi sejarah peminatan kelas 10. Nah, poin-poin penting apa saja yang akan saya bahas? Selebihnya ada sekitar 4 gitu ya, 4 materi penting, di mana keempat materi ini adalah satu topik yang sama, yaitu membahas tentang ruang lingkup sejarah. Namun di dalam video ini saya hanya akan fokus di sejarah sebagai peristiwa dan sebagai kisah. Sedangkan sejarah sebagai ilmu dan sebagai seni akan saya bahas di dalam video yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama, kita akan fokus membahas sejarah sebagai peristiwa. Nah, kita akan awali terlebih dahulu dengan memaknai sejarah sebagai peristiwa. Akan saya tampilkan satu pendapat dari seorang sejarawan bernama R. Muhammad Ali. Beliau mengatakan bahwa sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian, kenyataan, aktualitas, sejarah in concreto yang sebenarnya telah terjadi atau berlangsung pada waktu atau masa yang lampau. Nah, seperti yang kalian ketahui ya, bahwa apa yang terjadi pada masa lalu itu kan merupakan fakta atau kenyataan sejarah. Nah, kenyataan tersebut dapat menjadi peristiwa sejarah. Dengan demikian, sejarah sebagai peristiwa seperti yang dikatakan oleh R. Muhammad Ali ya, yaitu sejarah sebagai peristiwa yaitu kejadian, kenyataan, dan aktualitas. Nah, kenyataan tersebut telah berlangsung pada masa lalu. Sejarah menjadi sesuatu yang objektif karena merupakan kenyataan yang benar-benar terjadi. Jadi di sini singkatnya sejarah sebagai peristiwa itu kita ya fokus di peristiwanya itu gitu kan. Yang namanya peristiwa di masa lalu ya selalu akan objektif gitu ya. Nah, kemudian kita akan menginjak pada sebuah pertanyaan nih. Kira-kira apakah semua peristiwa di masa lampau atau masa lalu dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah? Nah, kalau menurut teman-teman seperti apa ya? Nah, secara singkat, maka jawabannya adalah tidak semua peristiwa di masa lampau itu bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah ya. Jadi tidak semuanya. Harus memenuhi beberapa kriteria gitu ya, atau harus memiliki beberapa karakteristik. Nah, karakteristiknya itu seperti apa sih, Pak? Nah, untuk karakteristik peristiwa dalam sejarah yang pertama adalah harus ada hubungannya dengan kehidupan manusia. Seperti yang kalian ketahui bahwa peristiwa yang telah terjadi di masa lampau itu banyak sekali teman-teman. Tapi apakah bisa dikatakan semuanya? Tentu tidak gitu ya. Yang pertama adalah harus ada hubungannya dengan kehidupan manusia. Maksudnya adalah jadi dia ini harus mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi jalannya sebuah sejarah dalam kehidupan manusia. Misalkan contohnya sejarah terbentuknya bumi. Apakah bisa dikatakan sebagai sejarah peristiwa dalam sejarah? Tentu tidak gitu ya, karena itu nanti masuk ranahnya ilmu geologi gitu. Tetapi ketika ruang yang ada di dalam bumi ini itu nanti mempengaruhi kehidupan manusia, maka perubahan-perubahan yang terjadi di dalam aspek geografinya itu bisa dikatakan sebagai sebuah peristiwa sejarah karena mempengaruhi kehidupan manusia gitu ya. Jadi intinya adalah harus ada hubungannya dengan kehidupan manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah bersifat unik atau hanya sekali terjadi, atau istilah kerennya adalah einmalig gitu ya. Jadi setiap peristiwa sejarah itu akan selalu memiliki unsur-unsur sejarahnya yang berbeda. Meskipun nanti pola-polanya itu ya bisa dikatakan mirip gitu ya. Contohnya misalkan peristiwa revolusi. Kan ada revolusi Indonesia, ada revolusi Perancis, ada revolusi Rusia, ada revolusi Amerika gitu ya. Nah, di sini kan
ketika kita melihat pola-pola atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya sebuah revolusi, mungkin itu ada kesamaan antar keempat yang saya sebutkan tadi gitu ya. Tetapi ketika kita melihat unsur-unsur sejarahnya seperti subjeknya, pelaku sejarahnya, kemudian ruang tempat terjadinya, sampai dengan waktu terjadinya, maka kita akan menemukan bahwa keempat peristiwa itu yang sama-sama menggunakan kata revolusi akan mempunyai sifat-sifat yang unik itu tadi gitu ya. Misalkan revolusi Indonesia terjadi di Indonesia, revolusi Perancis terjadi di Perancis loh. Itu sudah menunjukkan bahwa adanya sebuah sifat yang unik. Dan dia ini hanya sekali terjadi nih teman-teman. Dia tidak akan terjadi lagi di kemudian hari gitu ya. Meskipun nanti, wah ini sejarah terulang kembali. Itu hanya pola-polanya saja. Tetapi unsur-unsur sejarahnya akan selalu berbeda. Karena peristiwa sejarah itu hanya sekali terjadi atau einmalig gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, yaitu peristiwa itu merupakan peristiwa perubahan gitu ya. Bahwa sesuatu yang menjadi sangat penting di dalam catatan sejarah adalah adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia ini tidak sekedar seperti garis lurus gitu aja. Selalu ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah kemudian yang keempat yaitu bersifat kausalitas. Bukan sebagai kebetulan saja. Jadi peristiwa sejarah itu seperti halnya sebuah pepatah gitu ya. Tidak akan ada asap jika tidak ada api yang mendahuluinya. Peristiwa sejarah juga sama, tidak mungkin dia terjadi sekonyong-konyongnya gitu ya, atau dia bim salah bim tiba-tiba langsung terjadi sebuah peristiwa sejarah. Tidak seperti itu juga. Selalu ada peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Misalkan nih terjadi peristiwa banjir bandang gitu ya. Nah, itu juga pasti didahului dengan adanya beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di waktu yang sebelumnya. Misalkan terjadi penggundulan hutan, kemudian untuk air pembuangan selokan-selokannya itu menjadi sempit karena adanya perubahan-perubahan fungsi daripada tanah di masa-masa yang telah lalu gitu ya. Jadi selalu berhubungan nih. Jadi sebuah peristiwa yang terjadi di masa kini itu selalu disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di masa yang sebelumnya. Begitu pula dengan peristiwa yang akan terjadi di masa depan itu juga dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kini. Nah kita lanjut ke yang kelima, yaitu penting bagi kehidupan manusia nih teman-teman. Jadi misalkan peristiwa saya nih pernah mendapatkan juara 1 di kelas gitu ya. Nah ini apakah bisa dikatakan sebagai peristiwa yang penting bagi kehidupan manusia? Tidak gitu ya. Tetapi penting bagi diri saya sendiri secara individu, iya. Tetapi tidak secara mempengaruhi atau sangat penting bagi kehidupan manusia lah. Kemudian peristiwa yang seperti apa sih Pak yang bisa dikatakan penting bagi kehidupan manusia yang memiliki dampak yang begitu luas gitu ya. Contohnya misalkan peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Itu kan menjadikan rakyat Indonesia yang terbentang dari wilayah paling ujung timur dan paling ujung barat di Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka ya. Jadi itu peristiwa yang sangat penting bagi orang-orang Indonesia. Jadi bisa memenuhi unsur karakteristik yang kelima, yaitu penting bagi kehidupan manusia. Nah kemudian yang keenam adalah adanya unsur subjektivitas dalam penilaian dan penafsiran terhadap fakta yang objektif. Jelas dong bahwa yang namanya fakta, sejarah itu akan selalu objektif nih teman-teman. Tetapi dalam hal melakukan penilaian dan penafsiran yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh sejarawan, akan selalu ada unsur subjektivitasnya. Nah ini nanti akan berkaitan dengan materi yang kedua gitu ya. Jadi kita langsung saja menuju ke materi yang kedua. Nah kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sejarah sebagai kisah. Apa sih Pak yang dimaksud dengan sejarah sebagai kisah itu? Jadi sejarah sebagai cerita atau kisah adalah peristiwa sejarah yang diceritakan atau dikisahkan kembali sebagai hasil rekonstruksi ahli sejarah atau biasanya kita kenal dengan nama sejarawan terhadap sejarah sebagai peristiwa atau sejarah yang serba subjektif gitu ya. Jadi kalau misalkan sejarah sebagai peristiwa itu adalah sejarah yang serba objektif, maka sejarah sebagai kisah itu adalah sejarah yang serba subjektif gitu ya. Nah, apa sih Pak yang mempengaruhi subjektivitas seseorang gitu kan? Jadi sejarah dianggap sebagai sesuatu yang subjektif ketika gitu ya, ketika ada lebih dari satu orang itu menceritakan
sebuah peristiwa sejarah, di mana nanti antara satu dengan yang lainnya itu akan memiliki perbedaan gitu ya, di mana mereka ini dipengaruhi dengan hal-hal tertentu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, di sini saya akan berikan contoh bahwa contoh sejarah sebagai kisah gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk cerita sejarah. Ada banyak sekali bentuk cerita sejarah dalam upayanya menceritakan kembali atau merekonstruksi kembali sebuah peristiwa sejarah. Yang pertama ini adalah cerita sejarah sebagai dalam bentuk lisan gitu ya. Ini adalah gambar tentang seorang guru, anggaplah beliau ini adalah guru sejarah. Beliau ini sedang menceritakan sebuah peristiwa sejarah kepada murid-muridnya gitu ya. Nah, ini juga bisa dianggap sebagai bentuk cerita sejarah dalam bentuk lisan gitu ya. Nah, antara satu guru sejarah dengan guru yang sejarah yang lainnya itu akan memiliki apa ya, nanti ya, semacam sedikit perbedaan gitu ya. Pasti akan ada perbedaannya dalam hal menceritakan peristiwa sejarah gitu ya dalam bentuk lisan. Contoh yang kedua adalah yaitu cerita sejarah dalam bentuk tulisan. Ini adalah sebuah cover buku yang ditulis oleh A.H. Nasution berjudul Sekitar Perang Kemerdekaan. Nah, ini juga bisa dianggap sebagai bentuk daripada cerita sejarah tapi dalam bentuk tulisan buku. Kemudian ada lagi yaitu surat kabar, kemudian ada lagi majalah. Kalau contoh ini adalah misalkan semacam biografi gitu ya, itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah upaya menceritakan kembali sejarah dalam bentuk tulisan. Nah, di masa kini itu juga ada upaya-upaya menceritakan sejarah dalam bentuk video gitu ya, atau contoh konkretnya adalah difilmkan kembali. Ini adalah salah satu film gitu ya, yang menceritakan tentang tokoh sejarah yaitu Soekarno. Ini juga bisa dikatakan sebagai cerita sejarah dalam bentuk video. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi faktor-faktor subjektivitas dalam cerita sejarah gitu ya. Yang saya singgung di awal bahwa antara satu orang dengan orang yang lain dalam menceritakan sebuah peristiwa sejarah itu akan selalu dipengaruhi oleh yang namanya subjektivitas. Nah, tetapi antara satu dengan yang lainnya itu faktor-faktor yang mempengaruhinya itu berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya tampilkan. Yang pertama adalah adanya kepentingan atau interest dan nilai-nilai gitu ya. Nah, kepentingan dalam penulisan sejarah itu sangat ditentukan oleh tujuan dari penulisan sejarahnya sendiri gitu ya. Nah, dalam penulisan sejarah berbagai kepentingan itu akan muncul, baik yang bersifat pribadi, kelompok maupun secara formal negara. Misalnya, dalam penulisan sejarah sebagai mata pelajaran di sekolah, maka sangat menonjol kepentingan negara. Pengajaran sejarah di sekolah memiliki misi untuk membangun semangat kebangsaan. Oleh karena itu, penulisan sejarah buku ajar harus mengandung nilai-nilai kebangsaan gitu. Jadi adanya kepentingan nih teman-teman dalam hal menceritakan kembali sebuah peristiwa sejarah. Kemudian yang kedua adalah adanya pengaruh dari kelompok sosialnya nih teman-teman. Jadi profesi yang dimiliki seorang penulis sejarah akan mewarnai hasil penulisannya. Ada kan profesi itu banyak ya, misalkan seperti sejarawan, ada wartawan, guru, penulis bebas, dan lain-lain. Itu kan merupakan bentuk profesi. Nah, profesi-profesi itu bisa disebut sebagai kelompok sosial gitu kan. Kan dalam kelompok sosial biasanya individu bergaul atau berhubungan dengan sesama pekerjaannya atau statusnya lah ya. Nah, tidak sedikit dari profesi yang bukan sejarawan menulis sejarah. Contohnya, wartawan menulis peristiwa sejarah dalam surat kabar atau majalah tempat dia bekerja gitu ya. Nah, begitu pula ada guru yang menulis sejarah untuk kepentingan pengajaran sekolahnya. Jadi, ada pengaruh dari kelompok sosialnya. Kemudian yang ketiga adalah adanya perbendaharaan pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang ini akan jelas ya berpengaruh terhadap hasil karya tulis sejarah yang ditulisnya. Profesi yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi ukuran seberapa jauh pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan tersebut dapat berupa pengetahuan fakta maupun pengetahuan dari ilmu pengetahuan. Nah, penulis yang memiliki pengetahuan fakta yang banyak, maka cerita sejarahnya akan lebih lengkap, mendetil, dan memberikan informasi yang lebih banyak pastinya. Nah, kemudian yang keempat yaitu adanya kemampuan berbahasa. Jadi, upaya pengkisahan dalam bentuk tulisan itu pada dasarnya kan merupakan kemampuan berbahasa yang ditampilkan dalam bentuk tulisan. Interpretasi terhadap sumber-sumber sejarah akan menggunakan kaidah-kaidah bahasa penulisan. Dalam bahasa, seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik akan berbeda dengan yang tidak terampil dalam bahasa tulisan. Nah, seseorang yang menulis
yang kurang terampil dalam menggunakan berbahasa tulisan, mungkin saja cerita sejarah yang ditampilkannya itu sulit gitu ya dipahami oleh orang lain karena bahasa yang digunakan ya kurang baik gitu, walaupun pemaparan faktanya sangat banyak gitu ya. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga gitu ya, yaitu terkait evaluasi pembelajaran. Jadi ini untuk mengukur sejauh mana sih kalian sudah paham terhadap materi-materi yang saya sampaikan di slide-slide sebelumnya. Nah, yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa dapat dilihat dalam pernyataan di bawah ini. A. Soekarno menuturkan pengalamannya kepada wartawan. B. Tanggal 18 Agustus 1945 sidang pertama PPKI. C. Babat Jawa menceritakan Raja-Raja Mataram. D. Carita Pahyangan menceritakan Raja-Raja Sunda. Atau E. Koran menceritakan kejadian tsunami di Aceh. Untuk jawaban nomor 1 ini yang paling tepat adalah yang B, teman-teman, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 sidang pertama PPKI gitu ya. Jadi kalau dilihat opsi A, C, D, dan E, kenapa salah? Karena di sini ada kata-kata menuturkan, menceritakan. Ini adalah ciri khas daripada sejarah sebagai kisah gitu ya. Kalau kita berbicara sejarah sebagai peristiwa tadi adalah kita fokus pada fakta-fakta sejarah yang terjadi di masa lampau nih teman-teman. Dan di sini dari opsi yang tersedia yang menunjukkan adanya fakta yaitu opsi yang B ya. Tanggal 18 Agustus 1945 itu diselenggarakan sidang pertama PPKI. Lanjut ke soal nomor 2. Sejarah sebagai kisah dapat ditunjukkan dalam pernyataan di bawah ini. A. Kota Bandung mendapat julukan Paris Van Java. B. Kota Jakarta dulu bernama Batavia. C. Muhammad Hatta menulis memoarnya. D. Muhammad Nasir pernah menjadi Perdana Menteri. Atau E. Jalur kereta api dulu dibangun oleh Belanda. Nah, untuk soal nomor 2 ini kebalikannya tadi gitu ya. Ya ini fokusnya di sejarah sebagai kisah. Dari karakteristiknya sebenarnya sudah bisa dilihat ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Jadi Muhammad Hatta menulis memoarnya sendiri. Ini bisa juga dikatakan sebagai upaya menceritakan kembali peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Lanjut ke soal nomor 3. Mengapa peristiwa sejarah dipandang sebagai peristiwa yang unik? A. Hanya terjadi satu kali. B. Menjadi bagian dari peristiwa lainnya. C. Mengantarkan manusia pada masa silam. D. Penghubung peristiwa lainnya. Atau E. Terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, jika dilihat dari soalnya gitu ya, di sini ada kata-kata peristiwa yang unik gitu. Unik artinya dia ini tidak sama gitu ya dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Dan dia pastinya nih, karena dia tidak sama, dia tidak mungkin terjadi lagi di kemudian hari. Jadi yang paling memungkinkan jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman, yaitu hanya terjadi satu kali. Atau istilahnya adalah enmalik gitu ya. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah peristiwa dapat dianggap sebagai sejarah bila A. Tidak ada yang mencatat peristiwa tersebut. B. Tidak ada yang mengingatnya. C. Peristiwa itu lumayan penting. D. Membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar memengaruhi kehidupan masyarakat luas. Atau E. Dikisahkan oleh seorang abdi istana. Nah, dari soal nomor 4 ini bisa kita lihat gitu ya. Sebuah peristiwa ini berkaitan dengan karakteristik nih teman-teman, karakteristik daripada peristiwa sejarah, yaitu yang paling tepat adalah yang D, teman-teman, membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar mempengaruhi kehidupan masyarakat luas ya. Masih ingat ya, salah satu karakteristik sebuah peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah adalah dia itu harus penting bagi kehidupan masyarakat gitu ya, atau kehidupan manusia secara luas gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Apabila kita membuat sebuah cerita kisah Roro Jonggrang dipentaskan pada acara tahun akhir ini, termasuk A. Sejarah sebagai peristiwa, B. Oral history, C. Life history, D. Sejarah sebagai kisah, atau E. Sejarah karangan. Untuk soal nomor 5 ini jelas ya. Di sini ada kata-kata membuat sebuah cerita. Jadi ada upaya untuk menceritakan kisah Roro Jonggrang atau mengkisahkan daripada sosok si Roro Jonggrang. Ini jelas adalah ciri khas daripada sejarah sebagai, ya benar sekali teman-teman, sejarah sebagai kisah gitu ya. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman.
jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.